Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan semangat pagi. Nah, ini materi pertama di channel Belajar Bersama Bunda. Nah, materi yang ada di channel ini ada Microsoft Office, Microsoft Office Word, Microsoft Office Excel, Microsoft PowerPoint. Jadi untuk tahap-tahap awal kita akan bahas Microsoft Office Word. Nah, apa sih yang akan kita bahas di Microsoft Office Word? Itu pembuatan dokumen pengolah kata seperti pembuatan laporan dan mengolah gambar, memasukkan gambar ke dokumen Microsoft Word. Kemudian apalagi bisa membuat grafik. Kemudian bisa pembuatan tabel. Kemudian cover, pembuatan cover bisa, pembuatan cover makalah, dan bisa banyak lagi. Seumpama ada yang mau request materi, bisa mencantumkan di kolom komentar. Nah, untuk tahap awal ini, di pertemuan awal ini kita akan bahas bagian dasar dari Microsoft Word, yakni bagian-bagian elemen-elemen dari jendela Microsoft Word. Gunanya apa? Untuk memudahkan kita dalam mengolah objek di Microsoft Word. Nah, sebelum kita lanjut, siapapun yang hadir boleh dibuat ya di kolom komentar, berasal dari mana, asalnya kelas berapa, ataupun yang umum juga boleh komentar. Yang penting komentarnya bersifat membangun. Oke. Nah, kita masuk ke materi kita ya. Jadi, bagian-bagian Microsoft Word itu ada beberapa bagian. Kita mulai dari title bar. Iya, title bar itu apa? Dari namanya, dari titel judul. Nah, title bar itu bagian Microsoft Word yang berada di paling atas. Ini ada dokumen 1. Jadi, defaultnya, standarnya title bar itu, kalau kita aktifkan Microsoft Word-nya, di sana akan tertera dokumen 1, atau dokumen 2, atau dokumen 3, dan seterusnya. Jika file kita sudah simpan, kita simpan ya, contoh. Untuk nyimpan, Ctrl S bisa. Kemudian kita cari lokasi penyimpanan. More option, kita cari penyimpanan lokasi folder kita. Disk PC atau browse deh, kita browse. Kemudian cari local disk D. Local disk D. Kita buat folder baru ya. Klik new folder. Nah, di sini sudah ada folder Belajar Bersama Bunda. Di sini sudah masuk ke dalam folder Belajar Bersama Bunda, kemudian kita ganti namanya di sini. Pengenalan user interface MS Word. Klik save. Oke. Nah, perhatikan di bagian judul. Sebelumnya title bar-nya itu adalah dokumen 1. Setelah kita simpan dengan nama file pengenalan user interface Microsoft Word, title bar-nya berubah menjadi nama dokumen. Jadi dengan kata lain, title bar itu bagian dari Microsoft Word yang menampilkan nama dokumen atau nama file. Semoga bisa dipahami ya sampai di sini. Selanjutnya kita masuk ke bagian 2, bagian dari jendela Microsoft Word, yakni menu bar.
Menu bar itu di bagian bawah title bar. Ada file, kemudian ada home, ada insert, ada draw, design, layout, reference, mailing, review, view, dan help. Itu menu bar. Jadi di dalam menu bar sendiri ada ribbon. Ribbon itu icon-icon yang berisi perintah. Jadi kalau menu bar itu perintah dalam bentuk teks, sementara kalau ribbon yang terdapat di menu bar, di dalam menu bar, di step menu bar adalah perintah dalam bentuk gambar atau icon kecil-kecil. Nah, bisa dikatakan begitu ya. Jadi bisa dibedakan ya, mana menu bar dan mana ribbon. Oke, selanjutnya bagian dari jendela Microsoft Word adalah ruler. Ruler itu berada di bawah menu bar. Kadang aktif, kadang tidak aktif. Nah, kalau untuk mengaktifkannya melalui menu view, ada di ruler. Nih, tinggal di checklist bagian rulernya. View ruler. Oke. Jadi ruler kita ada dua. Ada ruler horizontal dan ada ruler vertikal. Vertikal yang nanti berada di sebelah kiri. Selanjutnya di bagian sebelah kanan ada scroll bar. Ada scroll bar. Scroll bar adalah bagian Microsoft Word yang berfungsi menggulung jendela atau menggulung lembar area kerja kita. Nah, sama seperti halnya ruler, scroll bar juga ada dua. Scroll bar vertikal sebelah kanan dan ada scroll bar horizontal. Kapan sih aktif scroll bar horizontal? Ketika penampakan layarnya lebih dari 200%. Nampak ya? Ini yang di bagian bawah. Kalau kita zoom out kurang dari 100%, maka scroll bar horizontal akan non-aktif. Selanjutnya bagian bawah itu ada status bar. Nah, status bar di bagian bawah ada page 1 of 1, 10 words. Nah, apa sih yang diinformasikan di status bar? Di bagian status bar kita bisa melihat berapa halaman dokumen kita, berapa halaman dalam satu file, dan kita sedang berada di halaman berapa. Ini contoh ya. Sekarang saya berada di page 1 dari jumlah halaman, satu halaman. Sekarang saya enter beberapa kali. Oke. Berapa halaman sekarang? Ya, ada 12 halaman. Di sini ada page 12 of 12. Saya berada di halaman 12 dari 12 halaman. Nah, sekarang saya up ke halaman 2. Iya. Sekarang saya berada di halaman 2 dari 12 halaman. Nah, itu status bar. Jadi di status bar memuat informasi tentang jumlah halaman dan kita sedang aktif di halaman keberapa. Nah, itulah bagian-bagian dari jendela Microsoft Word. Satu yang terakhir. Yang terakhir ya, ada namanya control button. Nah, control button berada di sudut kanan atas. Ada 3 button di sana. Ada minimize, ada restore, ada close. Close di sini bukan close aplikasi, tetapi close file. Contoh, saya buat 3 file sekarang. Perhatikan di bagian taskbar. Taskbar ya, bukan status bar. Taskbar. Di taskbar saya ada 3 file Microsoft Word yang sedang aktif. Sekarang saya aktif di dokumen 2. Dokumen 2 karena dokumen ini belum disimpan ya. Nah, saya klik button close di bagian control button. Nah, jadi yang sedang ditutup sekarang adalah dokumen 2, bukan aplikasi Microsoft Word. Jadi ada bedanya ya antara close file dengan close aplikasi. Kalau close file, file apa yang kita close itu saja yang akan ditutup. Sementara kalau aplikasi, ketika kita exit aplikasi, semua file akan ditutup. Itu bedanya antara close a file dengan exit aplikasi. Itu dia control button. Ada 3, ada close, ada
restore, ada minimize. Kalau